Ia melahirkan dalam sepi, sementara suaminya berselingkuh di rumah yang ia bangun sendiri. Dari luka itu, ia membakar segalanya, lalu bangkit, bukan untuk balas dendam, tapi untuk hidup lebih kuat. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Udara malam menusuk kulit dengan dingin yang samar, namun tak sebanding dengan dingin yang mulai merayap di hati Nadia. Perempuan itu berdiri di depan jendela, memegangi perutnya yang membuncit, sambil memandangi jalanan gelap dari balik tirai tipis. Sesekali ia menyentuh bagian bawah perutnya yang terasa menegang. Kontraksi palsu lagi. Mungkin. Kehamilannya memasuki usia 9 bulan, dan tubuhnya mulai terasa berat. Tapi yang lebih berat dari tubuhnya adalah hatinya. Rian belum pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam lewat 12 menit. Nadia mencoba meneleponnya. Lagi. Ini adalah panggilan keempat yang tak dijawab. Suara mesin penjawab dan nada tunggu seakan menertawakannya. Ia menatap layar ponselnya dengan mata basah yang tak jadi menangis. Air matanya seolah belajar untuk kuat, sama seperti dirinya. Dulu, setiap kali Rian terlambat pulang, hatinya akan berdegup cemas. Sekarang, tidak lagi. Yang tersisa hanya hening dan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab yang menggantung di dinding rumah mereka. Rumah ini, rumah mungil berwarna krem dengan taman kecil di depan dan dapur impiannya di belakang, adalah hasil jerih payah Nadia. Ia yang mengatur cicilan, ia yang mengurus sertifikat, ia pula yang membayarkan uang muka dari hasil kerja sebagai desainer lepas. Bahkan ketika Rian kehilangan pekerjaan 2 tahun lalu, Nadia tetap bertahan, menyambung hidup mereka dengan mengambil proyek demi proyek, mengorbankan waktu istirahat, dan menahan lelah agar suaminya tetap merasa berharga. Namun setelah Rian mendapat pekerjaan baru, sesuatu mulai berubah. Awalnya hanya pergeseran kecil. Rian lebih banyak bicara dengan teleponnya daripada dengannya. Lalu malam-malam lembur mulai menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya, Nadia tak lagi mendengar suara pintu dibuka oleh suaminya di malam hari. Rian lebih sering menginap di kantor, katanya. Tapi Nadia bukan perempuan bodoh. Ia bisa mencium wangi parfum wanita asing di kerah kemeja Rian. Ia pernah melihat bekas lipstik samar di tutup botol minum suaminya. Namun entah mengapa, setiap kali ingin menanyakan hal itu, lidahnya keluh. Mungkin karena ia masih percaya. Atau mungkin karena ia terlalu takut menghadapi kebenaran. Perutnya kembali menegang, membuatnya terpaksa duduk perlahan di kursi kayu dekat meja makan. Tangannya mengusap pelan perutnya, seakan menenangkan bayi yang belum lahir sekaligus menenangkan hatinya sendiri. Maafin Mama ya, nak, bisiknya lirih. Mama lagi belajar kuat. Rumah yang hening membuat suara detik jam terdengar seperti palu godam. Nadia melihat sekeliling. Rak buku yang ia susun sendiri, lampu gantung yang ia pilih dari katalog online, kursi yang ia ket ulang ketika mereka belum mampu membeli yang baru. Semua sudut rumah ini adalah hasil cintanya. Cinta yang tidak hanya ia berikan kepada rumah ini, tapi juga kepada orang yang kini entah di mana. 2 tahun lalu, Rian memeluknya erat ketika mereka pertama kali menempati rumah ini. Kita mulai dari sini ya, sayang, katanya waktu itu. Bersama sampai tua nanti. Nadia memejamkan mata, mengusir ingatan itu. Sekarang, pelukan itu terasa seperti mimpi buruk yang menyamar jadi kenangan manis. Bunyi notifikasi mengejutkannya. Sebuah pesan masuk. Rian, maaf, ketiduran di kantor. Jangan tungguin. Istirahat, ya. Nadia menatap pesan itu lama. Ia mencoba mencari satu kata yang bisa memberinya ketenangan. Tapi pesan itu datar, dingin, dan terlalu sempurna untuk jadi jujur. Tak ada tanda cinta. Tak ada tanda peduli. Hanya perintah untuk berhenti menunggu. Perlahan, Nadia bangkit dan berjalan ke kamar. Ia melewati koridor pendek yang dihiasi foto-foto pernikahan mereka. Senyum Rian di salah satu foto itu terasa asing kini, seperti milik pria yang tak lagi ia kenal.
Sesampainya di tempat tidur, ia berbaring dengan susah payah. Saat lampu kamar dipadamkan, kegelapan bukan lagi sesuatu yang ia takuti. Ia justru merasa lebih tenang dalam gelap, karena di sana, ia bisa menyembunyikan air matanya. Di luar, angin malam menggesek daun pintu dengan lembut. Rumah itu tetap berdiri kokoh, tetapi cinta yang pernah mengisi dindingnya mulai retak tanpa suara. Dan Nadia hanya bisa bertanya dalam hati, jika rumah ini kubangun dengan cinta, lalu mengapa cinta itu yang justru menghancurkannya? Malam itu, bukan hanya tubuhnya yang kelelahan menanti kelahiran, tapi jiwanya pun kelelahan menanti kejujuran dari seseorang yang pernah ia sebut rumah. Hujan turun sejak sore, menyapu halaman kecil di depan rumah Nadia dengan rintik yang lambat tapi pasti. Genangan mulai membentuk pola-pola tak beraturan di teras. Nadia duduk di ujung sofa, tangan kirinya memegangi pinggang yang mulai sering pegal, sedangkan tangan kanan menggenggam ponsel yang sejak tadi tak berbunyi. Ia menunggu kabar dari Rian. Lagi. Sudah 3 malam berturut-turut Rian pulang lewat tengah malam. Tidak ada penjelasan yang memuaskan, hanya jawaban singkat yang diucapkan seperti hafalan. Lembur. Ada meeting dadakan. Bos minta revisi. Semua terdengar benar, tapi terasa tidak jujur. Dan malam ini pun sama. Belum ada kabar. Bahkan saat waktu sudah menunjukkan pukul 9:15 menit. Nadia menunduk, menarik napas panjang. Di pangkuannya, ada kemeja kerja milik Rian yang baru saja ia setrika. Aroma parfum asing tercium begitu dekat. Bukan parfum yang biasa digunakan Rian. Ini terlalu manis, terlalu feminin. Bukan pula sisa dari parfum Nadia sendiri, karena ia sudah berbulan-bulan tak memakai wewangian karena mual saat hamil. Parfum itu seakan berbicara lebih lantang daripada semua alasan yang selama ini Rian lontarkan. Ia mengendus lagi. Parfum itu menempel di bagian kerah, di sisi yang biasanya Rian gunakan untuk menyandarkan kepala saat duduk. Seperti ada yang pernah dekat, terlalu dekat. Jantung Nadia berdetak cepat. Ia berusaha menyangkal. Bisa jadi Rian hanya bersandar di kursi kantor yang bekas diduduki orang lain. Bisa jadi parfum dari rekan kerja wanita. Tapi akal sehatnya menolak kemungkinan itu. Terlalu sering. Terlalu mencolok. Pikiran Nadia mulai bercabang. Ia mencoba memutar ulang kejadian-kejadian beberapa minggu terakhir. Waktu Rian pulang dengan rambut masih basah tapi tidak berbau sabun yang biasa mereka pakai. Waktu Rian menyimpan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Waktu dia tertawa kecil saat membaca pesan, lalu buru-buru menghapusnya. Semua menjadi potongan-potongan yang, bila disatukan, membentuk gambar yang tak ingin ia lihat. Suara notifikasi terdengar dari ponsel. Bukan dari Rian, tapi dari Lila, sahabat dekatnya sejak SMA. Lila, kamu sendiri lagi? Gimana kabarnya? Nadia, masih sendiri. Dia belum pulang. Kayaknya lembur lagi. Lila, lagi atau lagi-lagi? Nadia, entahlah, Li. Aku bingung. Capek nebak-nebak. Lila, kamu udah pernah cek dia kerja di mana? Dia lembur sama siapa? Pertanyaan itu menghentikan gerakan jari Nadia. Ia belum pernah benar-benar menyelidiki. Ia selalu memilih percaya. Ia memilih diam, berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya. Tapi kini, diam rasanya hanya menjadikannya buta dalam rumah tangga sendiri. Beberapa detik kemudian, ponselnya kembali berbunyi. Telepon dari Lila. Kenapa sih kamu nggak coba cari tahu, Nat? Suara Lila di ujung telepon terdengar serius. Aku tahu kamu capek. Tapi diam doang juga nyakitin diri sendiri. Kalau memang dia ada yang lain, kamu berhak tahu. Kamu berhak marah. Nadia terdiam. Ia tak langsung menjawab. Bukan karena tidak setuju, tapi karena hatinya terlalu penuh. Aku takut, Li. Kalau ternyata semua yang aku curigai itu benar. Aku nggak tahu bisa kuat atau enggak. Kamu tuh kuat dari dulu, Nat. Kamu kerja. Kamu bangun rumah ini, kamu yang jaga kandungan kamu sendiri. Kamu bahkan masih nyiapin baju suami kamu meski dia makin dingin. Itu bukan tanda lemah. Itu bukti kamu luar biasa. Tapi kamu juga manusia. Jangan lupa hak kamu buat bahagia. Hening sesaat.
Nadia menggigit bibirnya. Lila melanjutkan, kalau kamu mau, besok aku bisa temenin. Kita lihat ke kantornya. Atau cek lokasi yang dia bilang. Aku ikut kamu. Kata-kata Lila seperti membuka pintu yang lama terkunci. Ada bagian dalam diri Nadia yang akhirnya mengakui. Mungkin sudah waktunya berhenti menjadi istri yang menunggu dalam diam. Mungkin sudah saatnya mencari tahu, bukan untuk menghancurkan rumah tangga, tapi untuk menyelamatkan diri sebelum benar-benar tenggelam. Malam itu, saat Rian pulang sekitar pukul 12:15, Nadia tidak lagi bertanya mengapa ia terlambat. Ia hanya tersenyum kecil, menyambutnya seperti biasa, menyiapkan air hangat untuk kakinya, bahkan tak menyentuh topik kerja sama sekali. Tapi dalam hatinya, ia menyimpan satu rencana kecil yang mulai tumbuh. Ia akan tahu kebenarannya. Apapun itu. Langit pagi tampak mendung, seolah ikut merasakan kecemasan yang menyesaki dada Nadia. Ia terbangun karena rasa nyeri yang menusuk di bagian bawah perut, berbeda dari kontraksi palsu yang biasa ia alami selama beberapa minggu terakhir. Napasnya terengah, tangan kanannya langsung meraih sisi ranjang, mencoba berdiri dengan tubuh yang kini jauh lebih berat dari biasanya. Rasa sakit itu datang lagi, lebih kuat, lebih dalam. Kali ini ia tahu, ini bukan peringatan, ini nyata. Tangannya gemetar saat menekan nomor Rian. Jantungnya berdetak tak karuan, bukan karena takut melahirkan, tapi karena ketidaktahuan apakah suaminya akan datang. Panggilan pertama tak dijawab. Ia mencoba lagi, lalu lagi. Dan lagi. Nadia berdiri perlahan, mengatur napas. Ia sudah bersiap menghadapi hari ini, tapi tidak untuk sendirian. Ia membayangkan Rian akan menggenggam tangannya, menyeka keringatnya, dan menjadi orang pertama yang menyambut tangis bayinya. Tapi bayangan itu hancur perlahan, berganti dengan dering telepon yang terus-menerus tak diangkat. Dengan susah payah, Nadia meraih tas yang sudah ia siapkan sejak seminggu lalu. Ia mencoba berjalan pelan ke depan rumah, lalu membuka pintu dan memanggil ojek online. Hujan gerimis mulai turun, membasahi rambutnya yang mulai lepek oleh keringat. Supir ojek yang datang terlihat terkejut melihat kondisi Nadia, tapi segera membantunya naik ke atas motor dengan hati-hati. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, perutnya kembali menegang beberapa kali. Ia memejamkan mata, menggigit bibir, menahan erangan yang nyaris lolos. Jalanan berlubang dan macet menjadi siksaan tersendiri. Sesekali ia melihat layar ponselnya. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada balasan. Tidak ada Rian. Sesampainya di rumah sakit, Nadia langsung dibantu masuk ke ruang bersalin. Perawat bertanya dengan nada cemas. Suaminya menyusul, "Bu?" Nadia terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Iya, mungkin sebentar lagi." Padahal ia sendiri tidak yakin. Jam terus berjalan. Rasa sakit datang silih berganti, membuat tubuhnya berkeringat dingin. Ia menggenggam spray ranjang sekuat tenaga, mencoba menahan rasa yang seolah membelah tubuhnya dari dalam. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Tapi bukan hanya rasa sakit itu yang membuatnya ingin menangis, melainkan kekosongan di sisi ranjangnya. Tak ada tangan yang ia genggam. Tak ada suara menenangkan yang membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia melihat jam dinding. Sudah lebih dari 2 jam sejak ia menelepon Rian. Ia mencoba menghubungi lagi. Masih tak dijawab. Akhirnya ia menulis pesan. "Aku di rumah sakit. Tolong datang, ini waktunya." Tak ada balasan. Tangisnya pecah saat kontraksi berikutnya datang. Kali ini tidak hanya fisiknya yang robek, tapi hatinya pun terasa pecah menjadi serpihan. Ia melahirkan dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Ia menggigit lengan bajunya sendiri agar tidak berteriak, agar tidak terdengar terlalu rapuh. Perawat mencoba menenangkannya, tapi tak satu pun bisa menggantikan sosok yang seharusnya ada di sana, suaminya, Rian. Dan akhirnya, setelah perjuangan yang seolah tak berujung, tangisan bayi terdengar. Lantang, nyaring, dan mengguncang seluruh ruangan. Perawat tersenyum. "Selamat ya, Bu, bayinya laki-laki. Sehat dan kuat." Nadia menatap bayi kecil itu dalam pelukan suster. Air matanya mengalir lebih deras, bukan hanya karena haru, tapi karena luka yang menyesakan. Ia mengulurkan tangan gemetar, menerima bayi yang kini jadi pusat hidupnya.
Dalam pelukannya, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya, dan pada saat yang sama, lebih sepi dari yang pernah ia bayangkan. Waktu berlalu. Bayi itu kini tertidur di pelukannya, sementara jendela kamar rumah sakit menunjukkan langit sore yang muram. Nadia menoleh ke pintu. Masih tertutup. Masih sepi. Tak ada langkah kaki, tak ada suara panggilan nama. Tidak ada Rian. Ia membuka ponselnya lagi, akhirnya ada pesan masuk. Rian, maaf, tadi ketiduran di tempat teman. Gimana kabarnya? Nadia menatap layar itu lama. Matanya menatap kosong, lalu turun pada wajah bayi di pelukannya. Ia mencium dahi anaknya, dan berbisik, "Nggak apa-apa, nak. Mulai hari ini, kita cuma punya satu sama lain. Tapi mama janji, kamu tetap akan bahagia." Sore itu, Nadia bukan hanya melahirkan seorang anak. Ia juga melahirkan keberanian baru dalam dirinya. Sebuah keberanian untuk tetap bertahan, meski rumah tangganya mulai runtuh pelan-pelan. Pagi itu, langit mendung seperti menyambut kepulangan yang tak semestinya. Mobil ambulans pribadi yang disewa rumah sakit berhenti perlahan di depan rumah Nadia. Ia turun perlahan, memeluk bayinya yang terbungkus kain putih dengan motif biru langit. Tubuhnya masih lemah, jalan pun masih tertatih, tapi pikirannya sudah berkelana jauh ke depan, ke pelukan rumah, ke pelukan suaminya yang seharusnya menyambut mereka pulang. Tapi harapan itu langsung retak begitu ia melihat mobil Rian terparkir rapi di halaman. Mobil itu bersih, terang, bahkan tampak baru dicuci. Tak ada tanda bahwa pemiliknya semalaman penuh gelisah menunggu kabar anak pertamanya. Hatinya mencelos, namun ia menahan untuk tidak buru-buru menilai. Ia berusaha tenang. Kuncinya ia pegang sendiri. Ia menolak membunyikan bel. Dengan satu tarikan napas yang panjang, Nadia membuka pintu rumahnya perlahan. Suasana di dalam terasa aneh, terlalu tenang, terlalu nyaman. Aroma pengharum ruangan yang berbeda dari biasanya menyeruak ke hidung. Harum bunga melati yang manis menyengat, padahal Nadia selalu memilih aroma kayu manis atau kopi. Aroma yang membuat rumah terasa hangat, bukan seperti toko kosmetik. Suara tawa pelan dari ruang tengah langsung menghentikan langkah Nadia. Tawa perempuan. Nadia memeluk bayinya lebih erat, kemudian berjalan pelan menuju ruang tengah. Langkahnya terasa seperti menginjak beling. Setiap detik yang berlalu seperti menyiapkan palu untuk menghancurkan hatinya sendiri. Dan di sanalah ia melihatnya. Rian sedang duduk di sofa yang dulu mereka pilih bersama, bercanda kecil dengan seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan daster miliknya sendiri, daster ungu dengan renda kecil di leher yang dulu hanya dipakainya di malam-malam santai bersama suaminya. Perempuan itu, Ayu, tertawa manja sambil menyuapkan buah potong ke mulut Rian. Keduanya tampak terlalu nyaman, terlalu akrab, seperti rumah itu memang milik mereka berdua. Wajah Nadia membeku. Detik itu juga dunia berhenti berputar. Rian menoleh karena mendengar pintu tertutup di belakangnya. Pandangannya bertemu dengan mata istrinya, mata yang kini kosong, tanpa amarah, tanpa tangis, hanya luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata. "Nat, kamu udah pulang." Rian tergagap, setengah bangkit dari sofa. Ayu pun ikut menoleh. Wajahnya pucat seketika, tapi cepat-cepat berdiri dan menyembunyikan diri di balik punggung Rian. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap pemandangan itu dengan napas tak beraturan. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena hati yang remuk menahan kenyataan. "Kamu," bibirnya gemetar, suara nyaris tak terdengar. "Kamu di sini, dengan dia, di rumah ini, sementara aku, sendirian melahirkan anakmu." Bayinya merengek pelan, seakan ikut merasakan luka yang menyelimuti ibunya. Nadia menggoyangkan pelan tubuh anaknya, mencoba menenangkan, padahal dirinya sendiri nyaris roboh. "Aku bisa jelaskan," kata Rian cepat, tapi matanya menghindari pandangan Nadia. "Jelaskan." Nadia menahan air matanya, suaranya mulai naik. "Apa yang mau kamu jelaskan? Bahwa kamu bawa perempuan lain ke rumah ini? Pakai baju aku? Duduk di sofa kita? Waktu aku berjuang sendirian di ruang bersalin? Kamu di sini, Rian. Di sini. Sama dia." Ayu memalingkan wajah, dan Rian mulai gelagapan. Tapi Nadia tidak menunggu jawaban. Ia melangkah ke kamar,
meletakkan bayinya perlahan di dalam boks kecil yang sudah disiapkan sejak lama. Dulu, ia membayangkan momen ini sebagai hari paling membahagiakan. Tapi hari itu menjadi titik paling rendah dalam hidupnya. Saat keluar dari kamar, Nadia berdiri tegak di depan Rian. Aku nggak akan teriak. Aku nggak akan marah. Karena kamu bahkan nggak pantas untuk dikasih energi sebanyak itu. Ucapnya pelan tapi tajam. Tapi dengar baik-baik, Rian. Rumah ini bukan tempat pelarian kamu. Bukan juga panggung selingkuhan kamu buat main drama murahan. Rumah ini milik aku. Namanya atas nama aku. Setiap sudutnya dibayar pakai keringat aku. Waktu kamu nganggur dan ngurung diri, aku yang kerja. Aku yang bangun semua ini. Ayu mencoba membuka mulut, tapi Nadia menatapnya tajam. Kamu diam. Kamu bahkan gak punya harga diri kalau bisa betah tinggal di rumah perempuan lain. Pakai bajunya pula. Rian mencoba memegang tangan Nadia, tapi ia menepisnya. Aku baru melahirkan, Rian. Aku luka, aku jahit, aku berdarah. Tapi kamu yang lebih dulu bikin luka di tempat yang gak bisa dijahit. Di hati aku. Di harga diri aku. Hening panjang mengisi ruangan. Nadia menatap sekali lagi rumah yang dibangunnya. Dindingnya masih sama, lantainya masih mengkilap. Tapi yang berubah adalah rasa. Rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Dan hari itu, tanpa perlu membuat keributan, Nadia mengunci pintu kamarnya, memeluk anaknya dengan tenang, lalu berkata dalam hati. Mulai hari ini, aku nggak akan biarkan siapapun merusak hidupku lagi, terutama kamu, Rian. Ia belum tahu akan berbuat apa esok hari. Tapi satu yang pasti, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari rasa sakit yang akan ia ubah menjadi kekuatan. Udara di dalam rumah terasa pengap. Bukan karena suhu atau ventilasi yang buruk, tapi karena kemarahan yang membumbung tanpa suara. Nadia duduk di sudut kamar sambil menyusui bayinya. Mata bayinya terpejam damai, tapi mata Nadia menatap lurus ke tembok kosong. Seolah mencari celah untuk melarikan diri dari kenyataan yang baru saja menghantamnya seperti badai. Ia tidak menjerit, tidak mengamuk, tidak menghancurkan apapun seperti perempuan di sinetron sore hari. Ia hanya diam. Namun di balik diamnya, pikirannya bekerja seperti mesin yang tak pernah berhenti. Sore itu, setelah memastikan bayinya tertidur, Nadia membuka pintu kamar. Langkahnya pelan dan pasti. Di ruang tengah, Rian sedang berbicara pelan dengan Ayu. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi ekspresi mereka tak menunjukkan rasa bersalah sedikitpun. Ayu bahkan masih mengenakan daster ungu itu. Duduk santai di lantai, menyisir rambut sambil mengobrol seperti tak ada yang salah. Nadia mengangkat ponselnya. Dengan tangan yang gemetar tapi mantap, ia mengarahkan kamera ke arah mereka. Ia mengambil beberapa foto, diam-diam, tanpa suara, tanpa izin. Mereka tak menyadari. Namun pada foto terakhir, Rian menoleh. Matanya bertemu dengan mata Nadia yang dingin dan datar. Serius, Nat? Kamu motret kita? Katanya dengan nada tidak percaya, bangkit dari duduknya. Nadia menurunkan ponsel pelan, lalu menatapnya tajam. Aku ingin punya bukti, supaya kelak kamu nggak bisa bilang ini cuma salah paham. Rian mengusap wajahnya kasar, mengembuskan napas berat. Kamu tuh kenapa sih? Cuma karena aku duduk ngobrol sama teman perempuan. Kamu langsung marah kayak gini? Parno banget. Temen perempuan. Nadia menyipitkan mata. Yang pakai daster aku? Yang tinggal di rumah aku? Yang kamu suapi buah sambil ketawa-ketawa? Ayu berdiri cepat. Sedikit gugup tapi mencoba tetap tenang. Aku cuma numpang. Kak, waktu Kak Rian cerita kamu masih di rumah sakit. Dia bilang aku bisa bantu beres-beres rumah. Lagian ini kan rumah kalian berdua. Berdua. Nadia mengulang kata itu, kemudian menoleh ke Rian. Rumah ini atas nama aku. Cicilannya dari gaji aku. Uang renovasinya dari bonus proyek yang aku kejar sambil hamil. Kamu tahu itu. Jangan pernah bilang ini rumah kita, kalau kamu bahkan gak ikut membangunnya. Wajah Rian mulai memerah. Tapi bukan karena malu. Lebih karena merasa tertantang. Kamu tahu nggak kenapa aku kayak gini? Suaranya mulai meninggi.
Karena kamu terlalu sibuk sama kerjaan kamu. Kamu pikir semua bisa diselesaikan dengan uang? Kamu cuma tahu ngejar proyek, kerja dari pagi sampai malam. Aku butuh istri, bukan mesin uang. Nadia terdiam beberapa detik. Tapi bukan karena tak punya jawaban. Ia hanya sedang memilih kata-kata yang tepat untuk membalas tanpa kehilangan harga dirinya. Aku kerja karena aku nggak punya pilihan. Karena kamu menganggur waktu itu. Karena kita butuh makan, butuh bayar cicilan. Kamu lupa. Nadanya rendah, tapi tajam seperti belati. Tapi sekarang kamu sudah kerja lagi, Rian. Dan apa yang kamu lakukan? Bukannya bahagiain aku. Kamu malah bawa perempuan lain ke rumah. Kamu selingkuh. Dan kamu pikir kamu bisa nyalahin aku. Rian tertawa kecil, sarkastik. Lelaki mana yang tahan kalau istrinya lebih sibuk dari suami sendiri? Kamu sibuk, sibuk, sibuk. Terus aku harus ngapain? Nadia menatapnya dengan pandangan yang tak bisa lagi disebut marah. Ia tak lagi melihat sosok pria yang dulu ia cintai. Di depannya kini hanya ada orang asing yang terlalu pengecut untuk mengakui kesalahannya, dan terlalu dangkal untuk memahami arti pengorbanan. Kamu tahu, aku pernah takut kehilangan kamu, ucap Nadia pelan. Tapi sekarang, aku sadar, yang aku takutkan sebenarnya adalah kehilangan diriku sendiri saat bertahan dalam hubungan yang udah rusak. Ia menoleh ke arah Ayu, menatapnya tanpa dendam. Silakan lanjutkan kalau kamu masih mau sama dia. Tapi kamu harus tahu, kamu sedang jatuh cinta pada lelaki yang bahkan tak sanggup menjaga anaknya sendiri saat lahir. Tanpa menunggu balasan, Nadia kembali masuk ke kamar. Ia mengunci pintu dari dalam, memeluk bayinya yang masih tertidur lelap. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ditahan. Tapi tangisan itu bukan tanda kelemahan. Itu semacam ritual penghabisan, tangisan terakhir sebelum hatinya benar-benar dingin. Di luar kamar, Rian terdiam. Ia pikir Nadia akan mengamuk. Ia pikir ia akan menang dalam perdebatan. Tapi justru sikap diam dan kata-kata tenang itu yang membuatnya kalang kabut. Ia tidak tahu bahwa perempuan yang paling ia remehkan hari ini sedang mempersiapkan badai yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam turun dengan sunyi yang ganjil. Di dalam kamar, Nadia duduk bersandar di dinding, memeluk bayinya yang baru saja tertidur. Lampu redup menyinari wajahnya yang penuh luka, bukan luka fisik, tapi luka yang tak bisa disentuh atau dibalut. Luka dari pengkhianatan yang mengendap diam-diam, lalu menyerang tepat di saat hati sedang paling lemah. Suara dari ruang tengah masih terdengar samar. Rian sedang berbicara di telepon. Nadia tidak tahu dengan siapa. Tapi kalimat-kalimat pendek yang terdengar jelas cukup membuat darahnya kembali mendidih. Tenang aja, ini rumah gue juga. Dia mana berani ngusir gue. Suara tawa kecil menyusul, entah dari mulut Rian atau Ayu. Nadia menatap ke arah pintu yang tertutup. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha meredam kemarahan. Ia tahu, jika malam ini ia meledak, hanya akan menambah luka dan kegaduhan. Ia tak mau anaknya tumbuh besar dalam rumah yang penuh suara bentakan. Ia ingin mengambil jalan yang lebih berkelas, lebih tepat. Tapi bukan berarti ia akan diam saja. Keesokan paginya, Nadia bangun lebih awal. Bayinya masih tidur, dan suara-suara di ruang tengah sudah tak terdengar. Mungkin mereka masih di kamar tamu. Dengan langkah tenang, Nadia menuju laci lemari, mengambil map biru berisi dokumen-dokumen penting. Di dalamnya ada fotokopi sertifikat rumah, bukti cicilan, kontrak renovasi, semuanya atas nama lengkapnya, Nadia Prameswari. Ia menatap lembaran-lembaran itu lama. Dokumen-dokumen itu bukan hanya kertas, tapi simbol perjuangan. Malam-malam tanpa tidur demi menyelesaikan proyek klien, waktu hamil muda yang tetap ia gunakan untuk survei bahan bangunan. Semua lelah itu kini tercetak di atas kertas-kertas legal yang tak bisa dibantah siapapun. Beberapa jam kemudian, saat Rian dan Ayu keluar dari kamar dengan wajah setengah mengantuk, Nadia sudah berdiri di ruang tamu. Rambutnya dikuncir rapi, matanya dingin, dan ada satu map di tangannya. Pergi dari rumah ini. Sekarang. Rian mengernyit. Kamu mimpi apa pagi-pagi udah teriak begini? Aku nggak teriak, Rian. Aku bicara dengan sangat sadar. Dan tenang, ujar Nadia.
Ia mengangkat map itu. Ini surat-surat rumah. Semua atas namaku. Rumah ini milikku sepenuhnya. Ayu terlihat panik. Ia mencubit lengan Rian pelan, memberi isyarat agar bicara yang baik. Tapi Rian malah tertawa pendek. Jangan lucu. Kita udah nikah, Nat. Otomatis semua yang kamu punya, ya punya kita berdua juga. Termasuk rumah ini. Sayangnya, nggak sesederhana itu. Nadia membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar. Rumah ini aku beli sebelum kamu dapat pekerjaan. Bahkan DP-nya aku ambil dari tabungan pribadi yang sudah aku punya sebelum kita menikah. Aku punya bukti transfer, dan bukti cicilan rutin yang semua pakai rekeningku sendiri. Rian terdiam sesaat, lalu matanya melotot. Kamu sengaja ya? Dari awal udah nyiapin semua atas nama kamu, biar suatu saat bisa usir aku kayak gini. Aku nyiapin semua itu karena aku tahu. Aku yang bekerja. Bukan karena niat ninggalin kamu. Tapi karena aku tahu, hidup kadang gak adil. Dan lihat sekarang, ketika aku baru pulang dari rumah sakit, kamu malah bawa perempuan lain ke dalam rumah yang kamu bahkan gak punya satu bata pun andil membangunnya. Ayu mencoba menyela. Kak Nadia, aku gak bermaksud ngerebut apa-apa. Nadia menatapnya dingin. Kamu udah ngerebut lebih dari yang kamu kira. Tapi bukan harta yang aku sesalkan. Ayu, yang kamu hancurkan itu kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali pecah, gak bisa ditambal kayak genteng bocor. Rian maju beberapa langkah. Kamu gak bisa ngusir aku begitu aja. Kita masih suami istri. Nadia menatapnya lurus. Aku gak ngusir suamiku. Aku ngusir orang asing yang memperlakukan istrinya seperti pelayan dan rumahnya seperti tempat main. Seketika, suasana menjadi senyap. Ayu menarik lengan Rian, mengajaknya keluar. Tapi Rian masih berdiri, tubuhnya kaku, wajahnya tak tahu harus menunjukkan ekspresi apa. Kalau kamu gak mau pergi sekarang, aku bisa panggil aparat. Dan aku punya semua bukti legal kalau kamu menempati rumah ini tanpa hak. Akhirnya, dengan wajah kesal dan diam yang penuh tekanan, Rian masuk ke kamar, mengambil barang-barangnya secara tergesa. Ayu mengikutinya dari belakang. Mereka keluar dari rumah tanpa pamit, tanpa kata maaf. Hanya membawa tas besar dan keheningan yang menyesakan. Begitu pintu rumah tertutup kembali, Nadia berdiri di tengah ruang tamu. Lututnya hampir goyah. Tapi ia menahan air mata, menegakkan tubuhnya. Rumah itu terasa lebih lapang, tapi juga lebih kosong. Ia menang, tapi hatinya hancur. Namun dari kehancuran itu, ia tahu, langkah barunya telah dimulai. Dan dalam hati, ia berbisik pada bayinya yang kini menangis pelan dari kamar. Kita nggak perlu siapa-siapa untuk bertahan. Rumah ini milik kita. Hidup ini juga akan jadi milik kita. Mulai sekarang. Hujan baru saja berhenti ketika Nadia memarkir mobilnya tak jauh dari rumah yang dulu ia bangun dengan penuh cinta dan harapan. Udara masih menyisakan aroma tanah basah. Namun yang menusuk hidungnya justru bau kenangan yang membusuk. Pengkhianatan yang terjadi di balik tembok yang dulu ia ket sendiri dengan tangan gemetar karena mual kehamilan. Langit gelap tanpa bintang. Tapi malam itu dadanya jauh lebih gelap dari malam manapun yang pernah ia jalani. Ia duduk beberapa menit di dalam mobil, memandangi rumah dari kejauhan. Di dalam, lampu-lampu masih menyala. Bayangan dua orang berjalan ke sana kemari di ruang tamu. Tawa Ayu terdengar samar ketika jendela tertutup tidak rapat. Nadia menggenggam erat botol-botol bensin yang ia beli siang tadi. Semuanya sudah ia rencanakan. Tapi bukan karena ingin membalas dendam dengan cara bodoh. Ia sudah terlalu sering mengalah, terlalu sering diam. Malam ini bukan tentang membalas. Ini tentang mengakhiri. Ia turun dari mobil dengan pelan, mengenakan jaket gelap dan masker penutup wajah. Jalanan sepi. Hanya sesekali motor melintas. Dengan tenang, ia mendekat ke sisi rumah, membuka pagar yang sudah tak lagi dikunci semenjak ia pergi. Langkahnya pasti, tanpa ragu. Dulu, ia melewati jalur ini setiap pagi untuk menyiram tanaman yang kini layu. Dulu, ia berdiri di depan pintu ini sambil membawakan makanan kesukaan Rian. Kini, ia berdiri di tempat yang sama dengan bensin di tangan dan luka di dada. Tanpa suara, ia mulai menyiramkan cairan itu ke teras, ke pintu,
ke jendela, ke dinding rumah yang ia bangun dari tabungan bertahun-tahun. Rumah yang dulu jadi impiannya, kini telah berubah jadi simbol pengkhianatan. Tidak ada cinta lagi di tempat itu. Hanya luka yang terus bernanah. Ketika semua sudah siap, ia mengeluarkan korek api kecil dari saku jaketnya. Tangan kirinya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena kesedihan yang terlalu dalam. Ia menatap api kecil yang berkobar di ujung batang korek. Terima kasih atas semua pelajaranmu, Rian, Ayu. Semoga kalian mengingat malam ini seumur hidup kalian. Ia menjatuhkan korek itu ke genangan bensin. Api menyambar cepat, seperti marah, seperti mengerti kemarahan yang dipendam bertahun-tahun. Dalam hitungan detik, rumah itu terbakar. Suaranya menggelegar, seperti jerit amarah yang akhirnya bebas dari kerangkeng. Api menjilat dinding, jendela meledak, dan kaca berserakan di tanah seperti sisa-sisa perasaan yang hancur. Dari dalam terdengar teriakan. Rian dan Ayu keluar tergesa-gesa, hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka berlari menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan barang apapun. Rian berusaha masuk kembali, namun ditahan oleh tetangga yang mulai berdatangan, panik melihat api yang membesar. Nadia berdiri di seberang jalan, di balik bayangan pohon, menatap kobaran api yang menelan masa lalu. Ia tidak menangis, tidak tertawa. Hanya berdiri, memandangi hidupnya terbakar bersama dinding-dinding yang dulu ia ket dengan impian. Lalu, saat sirene pemadam mulai terdengar dari kejauhan, ia berjalan kembali ke mobil dan melaju perlahan, meninggalkan puing-puing. Beberapa jam kemudian, polisi datang ke rumahnya. Tetangga memberi kesaksian bahwa mereka sempat melihat sosok perempuan mengenakan jaket dan masker di sekitar lokasi kebakaran. Polisi menemukan rekaman CCTV dari toko seberang yang menunjukkan seorang wanita menyerupai Nadia membeli bensin. Semua mengarah padanya. Di kantor polisi, Nadia tidak menyangkal. Ia tidak membela diri dengan berlebihan. Ia hanya mengatakan satu kalimat dengan tenang saat diperiksa. Rumah itu milik saya. Tapi kenangan di dalamnya bukan lagi milik saya. Saya hanya mengembalikannya menjadi abu. Karena tidak ada korban jiwa, dan karena surat rumah memang atas namanya, serta karena kebakaran tersebut tidak merambat ke bangunan lain, pihak kepolisian memberinya peringatan keras dan mewajibkan konseling psikologis selama beberapa bulan. Ia dibebaskan malam itu juga. Saat keluar dari kantor polisi, Nadia menatap langit. Hujan kembali turun. Seolah langit pun ingin membersihkan luka yang ia simpan terlalu lama. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Nadia merasa ringan. Ia kehilangan banyak hal. Tapi ia masih memiliki dirinya sendiri. Dan itu cukup untuk memulai kembali. Angin malam menggigit tulang, menusuk kulit yang tak lagi terbiasa hidup di luar kenyamanan. Rian duduk di atas tikar lusuh di pojok kamar kontrakan sempit berukuran 3x3 meter yang mereka sewa di pinggiran kota. Dindingnya lembab, cat mengelupas, dan hanya ada satu lampu kuning redup yang menggantung dari langit-langit tanpa pelindung. Ayu duduk membelakanginya, sibuk menatap layar ponselnya dengan wajah masam. Sudah 2 bulan berlalu sejak rumah itu menjadi abu. Dan dalam 2 bulan itu, segalanya berubah drastis. Semula Rian pikir semuanya bisa kembali ia atur seperti biasa. Bahwa ia bisa tetap hidup tenang dengan Ayu. Bahwa ia bisa membangun lagi dari awal. Tapi ternyata hidup tak sesederhana itu. Rumah yang hangus adalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Ia kehilangan tempat tinggal, kehilangan baju-baju, kehilangan rasa hormat dari orang-orang, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan wajahnya sendiri di depan dunia. Ia mencoba menghubungi teman-teman lamanya, mencari pinjaman, bantuan, apa saja. Tapi kebanyakan dari mereka hanya menjawab dengan sopan basa-basi, lalu menghilang. Tak sedikit yang menyindir. Dulu Nadia kerja keras bangun rumah itu, lo malah enak-enakan bawa perempuan lain. Ya gini hasilnya. Pekerjaan juga tak lagi stabil. Ia sempat dipecat karena masalah kedisiplinan. Lembur-lembur fiktif yang dulu ia jadikan alasan untuk kabur dari rumah ternyata akhirnya terbongkar. Nama baiknya tercemar. Tak ada perusahaan yang mau menerima pelamar dengan rekam jejak seperti itu. Ayu pun mulai berubah. Perempuan yang dulu tampak manis dan penuh perhatian itu, kini lebih sering mengeluh ketimbang bicara baik-baik.
Makanan tak pernah cukup. Tagihan menumpuk. Dan dalam setiap pertengkaran, nama Nadia selalu muncul. Kau bilang aku akan bahagia bersamamu. Nyatanya sekarang aku tidur di lantai, makan mie instan tiap hari. Kau tak bisa cari uang. Bahkan lebih baik aku jadi simpanan orang kaya sekalian daripada begini. Seru Ayu suatu malam, matanya merah karena marah dan lelah. Rian hanya bisa diam. Lidahnya keluh. Setiap kata yang ingin ia ucapkan, seolah tersangkut di tenggorokan yang terlalu kering oleh penyesalan. Kadang ia bermimpi tentang Nadia. Tentang malam-malam saat mereka masih tertawa di dapur kecil rumah itu. Tentang tangan Nadia yang penuh kapalan tapi hangat saat menyuapinya makan. Tentang pelukan Nadia setelah pulang kerja yang membuat segala lelahnya hilang. Tapi sekarang, yang tersisa hanya ruang hampa. Ia tak punya rumah. Dan jauh lebih menyakitkan dari itu, ia tak punya hati yang bisa ia datangi lagi. Satu sore, Ayu menghilang. Ia pergi membawa beberapa pakaian dan sisa uang di dompet. Tak ada pesan. Tak ada kabar. Rian mencoba menelepon, tapi nomor Ayu sudah tak aktif. Hatinya retak, tapi ia tak bisa marah. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu, Ayu pun sudah muak dengan kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Malam itu Rian duduk sendirian di emperan kontrakan, menatap hujan deras. Matanya kosong. Tangannya menggenggam selembar foto usang. Foto pernikahannya dengan Nadia. Senyum perempuan itu dulu tulus. Seperti percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Tapi kini senyum itu hanya menjadi luka. Ia menghela napas panjang. Dadanya sesak oleh kesedihan yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada Nadia. Tidak ada Ayu. Tidak ada rumah. Yang tersisa hanyalah ia sendiri dan rasa sesal yang tidak akan pernah bisa mengembalikan apapun. Untuk pertama kalinya, Rian menangis. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan satu-satunya perempuan yang benar-benar mencintainya, bahkan saat ia tak layak dicintai. Hujan baru saja reda saat Nadia menatap keluar jendela kamar ibunya yang sederhana. Udara dingin merambat perlahan ke tubuhnya, tapi tak sedingin hatinya ketika mengingat semua yang sudah ia lalui. Di pangkuannya, bayi mungil yang baru berusia 2 bulan itu tertidur pulas dengan nafas lembut dan pipi bulat kemerahan. Ia menamainya Aruna, cahaya di tengah gelapnya hidup. Tak ada waktu untuk terus menangisi masa lalu. Nadia tahu, ia tak bisa terus menggantungkan hidup pada iba dan amarah. Anaknya butuh masa depan. Ia butuh masa depan. Dan untuk itu, ia harus bangkit, bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang punya harga diri dan kekuatan untuk berdiri sendiri. Awalnya tak mudah. Setiap hari, Nadia harus bergantian dengan ibunya menjaga Aruna. Pagi-pagi ia bangun, menanak nasi, memotong sayuran, dan memasak lauk seadanya. Semua dimulai dari dapur kecil di belakang rumah ibunya. Ia menjual nasi kotak ke orang-orang sekitar, pegawai kelurahan, guru TK, tukang bangunan, siapa saja yang mau mencicipi masakannya. Ia tak punya modal besar, hanya keahlian memasak yang ia pelajari sejak kecil dan semangat yang tak padam. Kadang hanya bisa untung 5.000 per kotak, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia menyapa setiap pelanggan dengan senyum tulus, tak pernah telat, dan selalu menjaga rasa makanannya. Sahabat-sahabat lamanya datang memberikan dukungan. Tika, teman semasa SMA yang dulu sempat menjauh karena perbedaan jalan hidup, kini kembali mengulurkan tangan. Ia membantu membuatkan media sosial untuk mempromosikan catering sederhana milik Nadia. Foto-foto nasi kotaknya mulai tersebar, dan perlahan, pesanan pun meningkat. Seminggu, 2 minggu, sebulan, Nadia mulai mendapat pelanggan tetap. Dari 10 kotak menjadi 20, lalu 50. Ia menyewa satu dapur kecil tak jauh dari rumah, mempekerjakan 2 ibu rumah tangga tetangga yang juga butuh penghasilan. Semua ia kerjakan sambil menggendong Aruna, sambil menyusui di sela memasak, sambil mengelap keringat dengan satu tangan dan mengaduk wajan dengan tangan lainnya. Tak jarang ia harus bekerja hingga tengah malam, menyiapkan pesanan besar untuk acara kantor atau syukuran warga. Satu hari, cateringnya dipercaya untuk menyediakan makanan pada acara komunitas UMKM tingkat kota. Seorang pejabat lokal mencicipi dan langsung jatuh hati pada rasa masakan Nadia yang kaya rempah dan terasa rumahan. Dari situ, namanya mulai dikenal.
Ia diundang mengisi pelatihan wirausaha perempuan, diwawancarai media lokal, dan bahkan mendapat bantuan modal dari program pemerintah untuk memperluas usahanya. Tapi di balik semua pencapaian itu, ia tetap perempuan yang sama, yang setiap malam memeluk Aruna sambil membisikkan janji. Kita akan baik-baik saja, nak. Ibu akan pastikan kamu tumbuh di dunia yang lebih layak. Dan di setiap langkah keberhasilannya, Nadia selalu ingat, ia tak sampai di titik ini karena hidup memudahkannya, tapi karena ia memilih untuk tidak berhenti. Ia bangkit dari puing, dari luka, dari abu, dan menjadikannya fondasi untuk masa depan baru. Tak sekalipun ia menoleh ke belakang. Karena di sana hanya ada kisah yang tak layak diberi tempat dalam hidup yang sedang ia bangun kembali dengan susah payah dan penuh cinta. Pagi itu, Nadia tengah menyiapkan bahan-bahan untuk pesanan nasi tumpeng ketika ponselnya tak henti-hentinya berdering. Puluhan notifikasi masuk, dari pesan singkat, panggilan tak terjawab, sampai tag media sosial yang membanjiri akunnya. Awalnya ia mengira ada yang iseng atau mungkin viral karena foto nasi kotaknya. Tapi semua berubah ketika ia membuka tautan yang dikirim oleh salah satu pelanggannya. Sebuah video berdurasi 2 menit tersebar luas. Rekaman malam itu, ketika Nadia berdiri di depan rumah yang pernah ia bangun dengan cinta, memegang jeriken, lalu menyalakan api yang melalap semuanya. Video itu diambil oleh salah satu tetangga yang diam-diam merekam dari balik pagar. Di latar belakang, terdengar teriakan Ayu dan makian Rian, lalu api yang menjilat-jilat dinding rumah seperti ingin melahap semua dusta yang pernah tertampung di dalamnya. Judul video itu sengaja dibuat sensasional. Ibu muda bakar rumah suami selingkuh, netizen heboh. Komentar mengalir deras. Sebagian menghujat, menyebut Nadia sebagai wanita gila, pendendam, emosional. Namun yang lebih banyak, jauh lebih banyak, adalah suara-suara yang mendukungnya. Terutama dari para perempuan. Aku nggak pernah setuju dengan kekerasan, tapi aku paham rasa sakitnya. Salut buat Mbak Nadia, kamu berani. Dia nggak cuma bakar rumah, dia bakar semua luka yang perempuan sering disuruh diamkan. Rumah itu milik dia punya hak atas rasa sakitnya. Yang salah itu laki-laki yang nggak tahu diri. Banyak akun komunitas perempuan, aktivis, hingga tokoh publik mulai membagikan video itu. Dalam semalam, Nadia yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pemilik catering rumahan, kini jadi simbol perlawanan bagi perempuan yang disakiti namun selalu disuruh bersabar dan diam demi anak. Namun popularitas mendadak itu datang dengan harga. Wartawan mulai berdatangan ke rumah ibunya, menanyakan kronologi, memaksa wawancara. Bahkan ada yang membuntuti Nadia saat ia mengantar pesanan. Beberapa tetangga ikut nyinyir, menganggap Nadia hanya cari sensasi. Di tengah sorotan itu, Nadia tetap tenang. Ia tak pernah mengklarifikasi secara panjang. Ia hanya menulis satu kalimat di media sosialnya. Aku tidak ingin terkenal karena membakar rumah. Tapi jika itu bisa membakar kesadaran bahwa perempuan juga punya hak untuk marah, maka biarlah. Suatu hari, saat mengantar pesanan ke kantor komunitas perempuan, seorang ibu parubaya menghampirinya sambil menangis. Ia memeluk Nadia erat dan berkata, "Terima kasih, karena keberanianmu, aku akhirnya berani melaporkan suamiku yang selama ini memukulku." Nadia tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan ibu itu erat, dan saat kembali ke dapur malam harinya, ia menangis dalam diam. Bukan karena luka, tapi karena luka itu kini punya arti. Ia tak pernah berniat menjadi pahlawan, apalagi jadi viral. Tapi hidup telah memberinya peran. Bukan sebagai korban yang ditertawakan dunia, melainkan sebagai suara dari luka yang terlalu lama dibungkam. Sore itu langit mendung, seolah ikut menyesap udara berat yang memenuhi halaman rumah kecil milik Nadia. Aroma masakan dari dapur belum sempat menyatu dengan suasana, ketika suara motor tua berhenti tepat di depan pagar. Nadia sedang menyapu daun-daun kering ketika ia melihat sosok yang membuat langkahnya terhenti. Rian berdiri di sana, lusuh. Wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya, rambut acak-acakan dan matanya sembab. Di sebelahnya berdiri anak laki-laki kecil, mungkin baru berumur 3 tahun, memeluk tas ransel mini dan terus menunduk, seolah sadar bahwa ia berada di tempat yang asing. Nadia tak langsung bicara. Ia hanya memandang. Lalu melanjutkan menyapu, perlahan,
seperti menyapu sisa-sisa rasa yang dulu pernah ia pertahankan mati-matian. "Boleh bicara sebentar?" Suara Rian pelan. Bahkan angin lebih berani dari itu. Nadia menutup pagar separuh, hanya menyisakan celah kecil. "Ada apa?" Aku minta maaf. Atas semuanya," kata Rian. Suaranya mulai bergetar. "Aku tahu aku keterlaluan. Tapi Ayu sudah pergi. Dia tinggalkan anak ini begitu saja. Aku nggak punya siapa-siapa. Nat, aku kehabisan arah." Nadia menatap anak kecil itu sejenak. Anak itu, dengan polosnya, mencoba bersembunyi di balik kaki Rian, ketakutan. "Aku nggak minta balikan," lanjut Rian, cepat. "Aku cuma ingin minta maaf. Aku tahu, semua ini salahku. Aku hancurkan kita. Aku hancurkan diriku sendiri. Tapi, aku harap kamu bisa, setidaknya, maafin aku. Karena tiap malam aku cuma dengar suara kamu melahirkan sendirian. Dan aku bahkan gak ada di sana. Aku..." "Sudah," potong Nadia. Rian terdiam. "Kalau kau datang untuk mengembalikan masa lalu, kau terlambat. Kalau kau datang untuk menebus kesalahan, cukup dengan tidak mengulanginya pada orang lain." Suara Nadia tenang, tapi tajam, seperti kaca yang baru retak semalam. Ia menatap anak kecil itu lagi, dan berkata lembut, "Anak ini tidak salah. Tapi kau, sudah terlalu lama memanggul dosa yang kau buat sendiri." Rian menunduk. "Kau bahagia sekarang?" "Aku tenang," jawab Nadia. "Dan itu lebih penting daripada bahagia." Ia membuka pagar lebar-lebar, bukan untuk mempersilakan Rian masuk, tapi untuk menyuruhnya pergi dengan jelas. "Terima kasih," Nadia berkata, datar. "Terima kasih sudah pergi saat itu. Karena kalau kau tetap tinggal, aku mungkin tidak akan jadi seperti sekarang." Lalu ia menutup pagar perlahan, tidak dengan emosi, tidak dengan amarah, tapi dengan keputusan yang bulat. Ia sudah memaafkan, tapi tidak akan kembali. Di belakang punggungnya, anaknya sendiri, Aruna, memanggil dari dalam rumah. Dan itu satu-satunya panggilan yang kini akan selalu ia jawab. Senja mulai turun pelan-pelan, menyapu halaman rumah Nadia dengan semburat jingga yang hangat. Di teras rumah mungil yang asri itu, Aruna berlari-lari kecil sambil membawa boneka kelincinya. Tawa anak itu melengking bahagia, membuat Nadia, yang duduk di kursi rotan sambil menyeruput teh, tersenyum kecil. Sudah berbulan-bulan sejak pertemuannya terakhir dengan Rian. Pria itu memang tak pernah datang lagi setelah hari itu. Entah kemana ia pergi bersama anak dari Ayu. Entah di mana ia tinggal, bagaimana ia hidup. Nadia tidak peduli. Bukan karena hatinya dingin, tapi karena hatinya sudah sembuh. Luka di masa lalu memang tidak bisa dihapus, tapi bisa diajak berdamai. Itulah yang Nadia pelajari. Ia tak pernah menutup pintu maaf, tak pernah mengajarkan Aruna untuk membenci ayahnya. Meski dalam hati ia tahu, tidak semua yang patah harus disatukan kembali. Beberapa tetangga yang dulu memandang sinis kini mulai menghampirinya, meminta nasihat soal bisnis kecil-kecilan. Usaha cateringnya sudah berkembang pesat. Ia bahkan bisa membuka dapur kedua di seberang kota. Namun bukan itu yang membuat Nadia bangga. Yang membuatnya kuat adalah ketika ia bercermin dan melihat seorang perempuan yang tetap utuh meski pernah dihancurkan. Kadang malam datang dengan kenangan. Saat-saat ia memeluk perutnya sambil menunggu Rian yang tak pulang. Saat ia menangis di rumah sakit, menahan sakit sendirian. Semua itu sesekali muncul seperti bayangan. Tapi kini bayangan itu tak lagi menguasainya. Malam itu, ketika Aruna sudah tidur lelap, Nadia duduk di tepi ranjang, membuka jurnal kecil yang biasa ia tulis sejak masa kehamilan. Halaman terakhir masih kosong. Ia menulis pelan. "Aku tidak benci. Aku hanya tidak ingin kembali. Karena cinta sejati bukan yang membuatmu remuk, tapi yang menguatkanmu untuk terus melangkah walau tertatih. Hari ini, aku memilih mencintai diriku sendiri, dan itu cukup." Ia menutup jurnal itu dengan senyum. Di luar, langit gelap, tapi hatinya terang. Tak ada lagi pintu yang terbuka untuk orang yang pernah menghancurkannya. Tapi di dalam rumah kecil itu, selalu ada pelukan hangat untuk anaknya. Dan itu lebih dari cukup. 3 tahun telah berlalu sejak rumah pertama itu berubah jadi abu.
dan Nadia pun menjadi perempuan yang berbeda dari yang dulu. Bukan lagi perempuan yang menggantungkan kebahagiaan pada seseorang yang tak pernah benar-benar melihatnya. Kini ia berdiri di depan rumah baru yang dibelinya dengan keringat dan air mata. Rumah yang dibangun bukan dengan harapan pada cinta orang lain, melainkan dengan cinta yang ia tanam untuk dirinya sendiri. Rumah itu sederhana namun hangat. Taman kecil di depan rumah dipenuhi bunga lavender dan mawar yang tumbuh rapi. Tak ada kemewahan, tapi ada kedamaian. Setiap sudutnya dipenuhi jejak perjuangan. Dari kursi makan yang ia beli saat promosi, hingga rak buku tempat Aruna menyimpan semua hasil lukisannya. Hari itu, Nadia memeluk Aruna yang baru saja pulang sekolah. Anak itu sekarang sudah pandai membaca, suka bernyanyi, dan punya mata yang berbinar seperti mata ibunya dulu saat masih percaya cinta tak bisa menyakiti. "Bu, rumah kita lebih bagus dari rumah lama ya?" tanya Aruna polos. Nadia tersenyum, membelai rambut anaknya. "Rumah yang lama dibangun dengan luka, sayang. Rumah ini dibangun dengan harapan." Malamnya, Nadia duduk di ruang tamu, membaca email dari undangan seminar di luar kota. Ia kini sering diundang sebagai pembicara di forum-forum perempuan, menceritakan kisahnya, bukan untuk dikasihani, tapi agar jadi cermin bagi yang terluka. Ia bukan psikolog, bukan ahli motivasi, hanya seorang ibu yang pernah dihancurkan tapi memilih untuk tak hancur. Dari layar ponsel, ia membaca pesan dari seorang perempuan tak dikenal. "Mbak Nadia, aku lihat video lama Mbak, dan aku sedang di titik paling gelap. Tapi setelah dengar cerita Mbak, aku ingin bangkit." Air mata Nadia jatuh diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Luka yang dulu membuatnya nyaris gila, kini berubah jadi pelita untuk orang lain. Beberapa bulan kemudian, Nadia berdiri sendirian di pemakaman. Di depannya, batu nisan bertuliskan nama Rian. Tak banyak yang datang. Hanya dia dan angin sore yang berbisik pelan. Ia menaruh setangkai bunga Kamboja, lalu berkata pelan, "Terima kasih telah pergi. Aku tak akan jadi seperti ini jika kau tak menghancurkan aku dulu." Tak ada dendam, tak ada cinta. Hanya sisa-sisa kenangan yang tak lagi menyakitkan. Ia melangkah pergi, membawa damai dalam dada. Di dunia yang kejam, Nadia tahu satu hal, tak semua luka harus ditambal. Beberapa luka perlu dibiarkan menganga, agar angin kehidupan masuk, menyembuhkan perlahan dengan caranya sendiri. Dan Nadia memilih hidup. Untuk dirinya. Untuk anaknya. Bukan untuk masa lalu yang tak ingin lagi ia kenang.